Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafifa Nisrina Putri. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Alpro pada tugas Strak soal nomor 3, yang dimana disuruh untuk membuat sebuah program. Misal terdapat 3 strak data pegawai, data gaji, dan data pekerjaan. Kemudian strak data pegawai menyimpan nama pegawai, ID pekerjaan, dan ID gaji. Untuk strak data gaji menyimpan ID gaji dan besar gaji. Strak data pekerjaan menyimpan ID pekerjaan dan nama pekerjaan. Kemudian membuat program untuk menampilkan nama pegawai dan nama pekerjaan tertentu, dan menampilkan nama pegawai dengan besar gaji tertentu, lalu menampilkan data nama pegawai, besar gaji, dan nama pekerjaan. Kemudian menambahkan data pegawai baru. Nah, sini pertama ada algoritma deskriptif. Yang pertama mulai deklarasi array pegawai, gaji, dan pekerjaan dengan kapasitas maksimum. Deklarasi variabel npick, ngaji, dan npkj sebagai jumlah data untuk masing-masing array. Kemudian panggil prosedur pegawai untuk menginput dan data pegawai. Kemudian masukkan jumlah pegawainya di variabel ini. Kemudian untuk setiap pegawai masukkan nama, ID pekerjaan, dan ID gajinya. Kemudian panggil prosedur ingaji untuk menginput data gaji. Masukkan jumlah data gaji. Untuk setiap data gaji masukkan ID gaji, masukkan besar gaji. Kemudian panggil prosedur PKJ untuk menginput data pekerjaan. PKJ ini adalah pekerjaan. Masukkan jumlah pekerjaan NPKJ untuk setiap pekerjaan. Masukkan ID pekerjaan dan masukkan nama pekerjaan. Lakukan pengulangan selama user belum memilih keluar. Tampilkan menu. Cari pegawai berdasarkan pekerjaan. Cari pegawai berdasarkan besar gaji. Kemudian tampilkan semua data pegawai, data pegawai baru dan keluar. Nah, ini menu. Kemudian masukkan pilihan user. Nah, kemudian jika pilihan 1, maka dia akan masukkan nama pekerjaan, cari ID pekerjaan, tampilkan semua pegawai memiliki ID pekerjaan yang sesuai. Jika pilihan kedua, maka di sini masukkan besar gaji, cari ID gaji dari besar gaji, tampilkan semua pegawai yang memiliki ID gaji yang sesuai. Kemudian pilihan ketiga untuk setiap pegawai, di sini cari nama pekerjaan dari ID pekerjaan, kemudian cari besar dari gaji dari ID gaji. Tampilkan nama pegawai, nama pekerjaan, dan besar gaji. Jika pilihan 4, dia input satu data pegawai baru dan tambahkan ke array. Jika pilihan 5, dia tampilkan pesan keluar dan akhiri program. Jika pilihan lain, maka dia tampilkan pesan pilihan salah dan selesai. Kemudian di sini ada pseudocode yang kemudian write read ini untuk pengganti CNC out, itu input dan outputnya. Nah, kemudian untuk program. Nah, di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama kita akan menjalankan inmain, karena inmain ini sebagai fungsi utamanya. Pertama kita jelaskan terlebih dahulu headernya. Di sini ada iostream dan string untuk penggunaan input dan output, dan juga string, tipe string. Kemudian namespace std untuk mengulangi penulisan std yang berulang. Kemudian struct pegawai, di mana di sini di dalamnya ada string nama, ID pekerjaan, dan ID gaji dalam bentuk integer. Kemudian juga ada struct gajinya, ini untuk ID dalam bentuk integer dan besar dalam bentuk float. Kemudian ada struct pekerjaan, yaitu ID untuk bentuk integer dan nama dalam bentuk string. Nah, pada inmain di sini dia mendeklarasikan pegawai, struct pegawai untuk peg ini, array peg ini berisi 100, ini untuk pegawai. Kemudian gaji di variabel namanya dengan G, yaitu 100. Kemudian kemudian PKJ ini 100. Kemudian NPEK, Ngaji, dan NPKJ ini tuh N ini adalah jumlah,
dalam bentuk integer dan pil dalam bentuk integer. Kemudian pegawai pack dan npack ini untuk memanggil dari rekursifnya. Jadi dia akan memanggil rekursifnya terlebih dahulu. Misalkan untuk pegawai, in pegawai. Nah, pada in pegawai dia akan memasukkan jumlah pegawainya berapa, kemudian dia akan mengisikan atau diminta untuk menginputkan nama, ID pekerjaan dan ID gajinya sesuai dengan I kurang dari N. Ini kurangnya. Jika sudah selesai, maka dia akan disimpan. Kemudian kembali ke sini dia in gaji. Nah, dia memanggil pula in gajinya. Nah, di sini diisi jumlah gajinya, ID gajinya dan besar gajinya itu sesuai dengan N. Nah, di sini sesuai dengan I kurang dari N. Nah, jika udah selesai, maka dia akan disimpan. Kemudian untuk in PKJ ini untuk pekerjaannya, yang dimana di sini jumlah pekerjaannya sesuai dengan N. Kemudian dituliskan ID pekerjaan, disimpan ke pkji.id, kemudian nama pekerjaannya akan disimpan ke pkji untuk nama. Nah, kemudian sudah disimpan, dia akan masuk ke do while. Do while ini untuk perulangan pilihan, perulangan menunya. Di sini ada 5 menu. Pertama, tampilkan pegawai dari pekerjaan, tampilkan pegawai dari gaji, tampilkan semua data, dan tambah pegawai. Dan yang terakhir adalah keluar. Nah, di sini pilih yang akan semua ini akan masuk disimpan ke variable pil. Nah, kemudian untuk switch case ini untuk pilihannya. Nah, untuk pertama ada case 1 ini string nama PKJ. Nah, di sini dia misalkan ini untuk mencari tadi untuk tampil pegawai dari pekerjaan. Nah, di sini dia akan diinputkan nama pegawai, nama pekerjaannya. Nah, jika sudah dia akan memanggil fungsi tampil PKJ. Nah, tampil PKJ. Sini tampil PKJ. Nah, menggunakan perulangan. Nah, ID dicari min 1. I sama dengan 0, I kurang dari N PKJ dan I plus plus. Nah, kemudian di sini dicek apakah nama sama dengan yang dicari. Jika iya, maka ID dicari sama dengan pkj.id break, berhenti. Jika tidak, maka dia keluar dan dia akan ID dicari sama dengan min 1, pekerjaan tidak ada. Jika sudah keluar, dia akan masuk ke perulangan kembali, dicek apakah ID pekerjaan sama dengan ID yang dicari. Jika iya, maka dia akan mengeluarkan pegawai I nama. Nah, sama untuk case 2, case 3 dan case 4. Case 4 tambah untuk tampil gaji, tampil all dan tambah pegawai. Nah, di sini tampil gaji. Nah, tampil gaji di sini apakah gaji di sini dicek menggunakan perulangan dan juga kondisi. Kemudian tampil all menggunakan perulangan dan juga kondisi. Kalau untuk tambah pegawainya, di sini dia nama pegawai di kerjaan dan ID gajinya akan ditambahkan. Sama seperti ada hit yang pertama di sini. Nah, kemudian jika dia memilih 5, yaitu keluar, maka dia semua dari yang ada di switch case ini dia akan dicek pada while ini. Jika pilihannya tidak sama dengan 5, maka dia akan terus berulang mengeluarkan ini. Nah, jika dia memilih 5, maka dia akan langsung berhenti, break, dia keluar. Nah, kemudian jika pilihannya
tidak ada di angka 1-5, maka dia akan mengeluarkan pilihan salah. Contoh ya, misalkan jumlah pegawainya 2. Pertama namanya kemudian ID pekerjaannya 23, ID gajinya 16. Nah kemudian ada Bila 24 dan 19. Nah jumlah gajinya misalkan jumlah gajinya misalkan 3.000. ID gajinya untuk 16 besar gaji. Untuk ID gaji 19. Nah untuk jumlah gajinya misalkan ID gaji besar gajinya 3 juta misalkan. Nah kemudian ID gaji untuk nomor 5 besar gajinya 2 juta. Jumlah pekerjaannya 2, ada 3, ada pekerjaan 3, kemudian ada pekerjaannya, kemudian nama pekerjaannya misalkan 4, ID pekerjaannya 4, nama pekerja
Nah, di sini diminta untuk tampilkan pegawai dari pekerjaan, misalkan 1 pekerjaan 4. Nah, di sini ada namanya R. Misalkan untuk 2, 3 juga. R. Misalkan tampilkan semua data, dia akan tampilkan semuanya. Kemudian untuk tambah pegawai, dia akan diminta untuk menambahkan sesuai dengan seperti yang tadi. Nah, kemudian untuk flowchartnya, di sini ada in-main-nya, yang dimana start, kemudian di sini dipanggil in pegawai, in gaji, dan in PKJ. Kemudian di sini ada switch case dan while-nya. Kemudian ada untuk fungsi pegawai, in gaji, in PKJ, fungsi tambah pegawai, kemudian ada fungsi tampil gaji dan tampil PKJ, dan juga tampil all. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.